Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti terlibat baku tembak dengan kelompok organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Baku tembak terjadi saat patroli. Pasukan TNI dari Yuda Sakti Batalion diserang 4 anggota OPM. 3 diantaranya bersenjata api rakitan. Baku tembak pun terjadi. 1 orang terkena tembakan petugas, namun berhasil kabur. Usai baku tembak, pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai kamp atau markas OPM. Petugas kemudian melakukan penggeledahan. Selain markas, tim Yuda Sakti juga menyisir area di sekitar markas OPM guna melakukan pemetaan dan pengejaran lanjutan. Pasukan Yuda Sakti menyita sejumlah barang bukti seperti senjata api rakitan dan amunisi, serta sejumlah barang termasuk atribut OPM. Tim mobile berhasil menyergap camp OPM, di mana kalau kita lihat dari wilayah adat, itu merupakan wilayahnya Batalion Karef Hamid maupun Batalion Buaya, di mana tokohnya adalah Jet Patem dan Filaski. Mendapatkan 1 pucuk senjata rakitan, kemudian senjata tradisional seperti panah, kemudian parang, kampak, solar cell, dan beberapa bahan makanan termasuk HT dan HP. Kita sapa jurnalis Kompas TV, sudah ada Flora Batlayeri di Sorong, Papua Barat Daya. Flora, bagaimana perkembangan pengejaran terhadap 4 anggota OPM yang terlibat baku tembak, Flora? Sudah adakah update-nya? Iya, selamat petang Cynthia dan juga saudara. Terkait dengan perkembangan baku tembak yang dilakukan di Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat antara Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti dan organisasi Papua Merdeka, hingga saat ini kami belum mendapatkan update terbaru. Itu artinya Satgas masih terus melakukan pengejaran terhadap organisasi ini sendiri. Kami akan terus mengupdate informasinya kepada Anda, Cynthia dan juga saudara. Namun berdasarkan keterangan dari Komandan Satgas sendiri bahwa pada saat baku tembak yang terjadi di Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maibrat tersebut, seluruh anggota KKB lari masuk ke dalam hutan, sehingga mereka hanya meninggalkan senjata dan barang-barang milik mereka. Dan pada saat itu di lokasi kejadian ditemukan bercak darah yang diindikasi itu merupakan darah dari anggota organisasi Papua Merdeka. Berdasarkan data yang kami peroleh untuk tahun 2024 ini sendiri, ini merupakan ketiga kalinya Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti melakukan penyegapan kepada markas organisasi Papua Merdeka di wilayah Kabupaten Maibrat. Yang pertama itu berlokasi di Dusun Sagu, Distrik Aifat Timur, yang kedua di Hutan Kampung, Distrik Aifat Selatan, dan yang ketiga di Kampung Puok, Distrik Aifat Selatan. Dan pada saat penyegapan tersebut juga Satgas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti seperti senjata api rakitan dan juga amunisi, kemudian senjata tradisional dan juga bahan makanan, serta atribut yang diduga milik dari organisasi Papua Merdeka. Cynthia. Iya, Flora, lalu bagaimana dengan pengamanan di Papua Barat Daya dan juga keberadaan kelompok ini, apakah sudah diketahui? Iya, Cynthia dan juga saudara, hingga saat ini pengamanan masih terus dilakukan. Setiap anggota Satgas ditempatkan pada pos-pos yang ada di wilayah Kabupaten Maibrat. Memang tidak ada penambahan personil untuk setiap pos sendiri, namun setiap tahunnya selalu ada pergantian personil yang baru dan juga personil yang lama. Hal ini dilakukan untuk memberikan semangat pada personil agar mereka lebih meningkatkan keamanan dan tetap waspada agar masyarakat dapat beraktivitas dengan normal.
Selain itu juga ada operasi rutin, ada maksud kami patroli rutin dan juga patroli khusus. Nah, patroli khusus ini akan dilakukan jika ada hal-hal yang menonjol. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Jurnalis Kompas TV Flora Batlaireli telah melaporkan ke Kompas Ketang.